Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang sekali kita bisa berjumpa pada perkuliahan sejarah hubungan internasional. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang diplomasi dan hubungan internasional. Mengapa kita perlu membahas tentang diplomasi? Pada video lalu, kita sudah membahas tentang power. Salah satu komponen dalam smart power itu adalah diplomasi. Apa itu diplomasi? Diplomasi merupakan satu upaya untuk mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi atau dengan cara-cara damai dalam berhubungan dengan negara yang lain. Di dalam hal ini, kita sudah melihat adanya Konvensi Wina di tahun 1961 yang mengatur tentang hubungan diplomatik, di mana sudah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982. Ada beberapa fungsi dari hubungan diplomatik tersebut. Yang pertama adalah representing, artinya perwakilan, bahwa diplomasi itu adalah satu bentuk perwakilan dari suatu negara kepada negara yang lain. Kemudian, diplomasi itu juga memiliki fungsi protecting atau melindungi. Apa yang dilindungi? Yang dilindungi tentu saja kepentingan nasional dan juga warga negara yang berada di kawasan negara yang lain. Kemudian ada fungsi negosiasi atau negosiasi, bahwa diplomasi itu adalah bagaimana kita untuk melakukan negosiasi untuk memperjuangkan kepentingan suatu negara. Berikutnya ada fungsi reporting atau pelaporan, yaitu tentang bagaimana proses untuk melakukan interaksi, kemudian bagaimana kondisi-kondisi yang ada di negara yang lain dan sebagainya. Sehingga fungsi reporting ini untuk mengetahui bagaimana kita akan melakukan suatu kerjasama atau tidak. Lalu ada fungsi promoting atau fungsi untuk mempromosikan. Sehingga di sini dengan adanya diplomasi, negara kita bisa menjadi lebih dikenal dengan negara lain dan juga oleh masyarakat internasional. Nah, jika kita perhatikan, secara umum sebenarnya diplomasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah acquisition atau bagaimana fungsi mendapatkan. Melalui negosiasi, kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kita bisa mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan satu negara. Kita bisa mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kepentingan nasional kita. Lalu, setelah kita mendapatkan melalui diplomasi, kita bisa mempertahankan. Kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita dapatkan. Nah, setelah kita bisa mendapatkan dan kemudian kita bisa mempertahankan, lalu diplomasi masih kita jalankan, fungsinya adalah untuk menambahkan. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan nilai tambah dari apa yang sudah kita dapatkan dan sudah kita pertahankan. Lalu yang keempat, jika kita sudah mendapatkan, diplomasi masih juga tetap kita lakukan. Ya, ini bagaimana agar kita bisa mendapatkan suatu pembagian secara adil dan merata. Sehingga ini kira-kira apa yang bisa kita dapatkan melalui diplomasi. Nah, di dalam diplomasi, kita sering melihat ada istilah first track diplomacy dan juga second track diplomacy atau public diplomacy. Apa yang membedakan di antara keduanya? Yang membedakan adalah yang pertama, dilihat dari segi aktornya, first track diplomacy atau diplomasi jalur pertama biasanya dilakukan oleh negara dan perwakilan resminya. Sifatnya biasanya government to government atau G to G. Sementara itu, public diplomacy biasanya dilakukan oleh aktor-aktor non-negara seperti NGO, grassroots, perwakilan tidak resmi, atau individu-individu. Biasanya di sini government to public atau public to public. Lalu yang membedakan berikutnya adalah metodenya. Metodenya kalau first track diplomacy adalah insentif positif dan negatif, mediasi, dukungan politik, dan juga ekonomi. Sementara itu, dalam public diplomacy, metodenya adalah diskusi dua arah, workshop, pendidikan, rekonsiliasi, grassroots, dan sebagainya. Kemudian, arena konfliknya untuk first track diplomacy adalah perannya adalah untuk mewujudkan peacemaking dan peacekeeping. Sementara itu, untuk public diplomacy tujuannya adalah untuk mencegah konflik atau peace building. Yakni jika first track diplomacy tujuannya adalah untuk mengakhiri suatu konflik, maka untuk public diplomacy tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya konflik. Nah, jika kita lihat proses dalam public diplomacy ini terdiri atas 3 hal. Yang pertama adalah understanding atau pemahaman, artinya public diplomacy ini bertujuan untuk membangun pemahaman. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi, dan kemudian yang ketiga adalah memberikan pengaruh. Nah, jika antara dua hal ini kita gabungkan, maka ini akan sering disebut sebagai total diplomacy atau multi-track diplomacy. Di mana ada beberapa hal, ada beberapa jalurnya. Yang pertama adalah relationship atau hubungan baik, kemudian komitmen jangka panjang, ada sinergi budaya, ada partnership,
ada multiple technology, ada tanggung jawab, ada empowerment atau pemberdayaan, ada penelitian aksi, ada invitasi atau saling mengunjungi, ada kepercayaan, ada perjanjian, dan ada transformasi. Jadi ini adalah bagaimana proses diplomasi di dalam hubungan internasional. Sekarang yang perlu kita diskusikan adalah sebenarnya bagaimana peran diplomasi dalam sejarah Indonesia. Mari kita diskusikan. Kiranya ini video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.